wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semuanya di sini. Kita lanjut ya Bapak Bu. Jadi agenda kali ini kita coba brainstorming terkait dengan beberapa project yang ataupun mini project yang Bapak Ibu kerjakan gitu. Tidak mesti harus bagus, ya, bagi akurasinya bagus, tapi setidaknya semua proses unit kompetensi itu ada minimal minimal itu Pak. Jadi eh, nggak mesti harus sampai deploy juga, tapi kalau sampai deploy juga bagus gitu. Itu tujuannya untuk mempersiapkan tadi ya saya sampaikan untuk proses ujiannya yang nanti mungkin dipresentasikan pada eh, yang penguji ya, sensor sebagai penguji. Silakan, mungkin dari siapa dulu yang mau presentasi? Monggo Bapak Ibu. Siapa? Monggo. Apa Mungkin Bu? saya dulu deh, kalau nggak ada yang mau, Pak. Monggo, monggo Pak Riza. Oke, baik. Izin share screen ya, Pak. Oh, monggo Pak. Bentar. Nah, ini mungkin tugas saya, Pak. Tapi ngerjakannya agak ngebut terus terang. Jadi, eh, dan materinya kan cukup padat ya. Jadi, kalau saya amati dari file materi yang di-share itu, kalau di tempat kami itu jadi satu semester, Pak. Dan cukup Betul padat Pak. dimanfaatkan. Jadi, eh, ya terus terang banyak poin-poin yang mungkin saya masih belum begitu pahami. Mungkin nanti bisa masukan dan minta masukan dari Pak Ahmad Luki. Oke Pak. Baik, kebetulan data setnya yang saya coba tadi juga sama Pak, kayaknya dengan yang dipresentkan, yaitu penyakit jantung dan juga diambil dari Kaggle. Kayaknya sih dengan saya downloadnya kemarin Pak, ternyata di PPT-nya juga menggunakan dataset yang sama sepertinya. Kemudian ada 4 metode atau 4 model yang saya coba, tapi terus terang saya juga nggak tahu, kurang paham ya nanti apakah memang Hmm. benar implementasinya atau enggak. Jadi nyoba pakai logistic regression, KNN, SVM, sama random forest. Nah ini mungkin langkah-langkahnya saya ngikuti aja dari yang disampaikan di eh, sesi kemarin dan tadi ya. Jadi ya seperti biasa tahapannya ada load data, nanti juga di describe datanya, cek nilai kosong, lalu cek value yang duplicate, lalu Hmm. lakukan proses standarisasi, splitting data, pembuatan model, dan evaluasi. Saya pikir ini juga sudah standar ya prosesnya. Kurang Ya tahu Pak. kalau ada yang kurang. Oke, oke, oke. Lanjut ya Pak. Lanjut aja Pak, monggo Pak. Ya. Jadi ini mungkin hasil load datanya. Datanya tadi juga sama kayaknya. Jadi ada 1.000 sekian record dan fiturnya ada 14. 14 ini termasuk yang kolom paling kanan yaitu target. Nah, Hmm. targetnya di sini kalau yang di PPT tadi kan multi kelas ya. Ya ini data yang saya dapat hanya dua, nol dan satu. Jadi kalau nol itu dia tidak kena, kalau satu dia kena Hmm. penyakit jantung. Nah, kemudian ini distribusinya antara yang kena penyakit jantung dan tidak. Kalau Hmm. dilihat sekilas, kayaknya juga sama dengan yang tadi ya, relatif balance antara yang kena penyakit jantung dan tidak. Kemudian dari jenis proporsi jenis kelamin, ini mungkin beberapa fiturnya kan ada banyak Pak. Ini yang saya tampilkan sampel aja ya, beberapa fitur Hmm. aja. Ini jenis kelaminnya mayoritas didominasi oleh laki-laki. Kemudian ini eh, korelasi antara fitur-fitur yang ada, jadi keterkaitannya kalau dilihat ya mungkin yang angkanya semakin apa ya, angka mendekati merah gitu yang korelasinya semakin kuat. Iya. Nah, kemudian cek missing value, ternyata tidak ada missing value, nol semua. Kemudian dicek duplikasi, ternyata duplikasinya agak banyak, ada Hmm. sekitar 700-an. Nah, ini saya kurang tahu apakah karena banyak sekali ya kalau yang data di saya ini apakah harus di delete atau
ya sudah dibiarkan. Cuman kan kemarin kalau nggak salah kalau dibiarkan mempengaruhi ya Pak ya. Oke. Nah di Biasanya sini sih di delete Pak. Kalau yang sama persis biasanya harus di delete sih itu ya, sudah. baik. Oke. Yang kebetulan saya lakukan juga dihapus. Kemudian sebenarnya ada proses-proses berikutnya Pak. Jadi kayak apa? Standarisasi ya dan Ya. apa pakai standar scalar sama one hot encoder. Cuman belum sempat saya. Mungkin habis ini mungkin saya source code-nya saya tunjukkan deh Pak ya. Mungkin Oke, hasilnya boleh Pak. ini logistic regression dihasilkan akurasinya sekian, presisinya sekian, angkanya seperti ini kira-kira. Oke. Kemudian yang tadi random forest juga tidak jauh beda. Kemudian KNN juga tidak jauh beda. Kemudian yang SVM ya, super vector classifier ini juga tidak jauh beda. Hmm. Nah, ini kalau digambarkan dalam bentuk ROC-nya, jadi mungkin kelihatan perbedaan dari masing-masing eh, model atau metode yang digunakan. Kemudian tadi juga nyoba-nyoba, cuma nggak tahu benar atau salah ini. Ya cari tutorial, tanya ChatGPT dan seterusnya. Nyoba ini Pak, mana di antara fitur itu yang istilahnya kalau saya baca itu fitur yang paling punya peran ya dalam Hmm. menentukan sebuah kelas. Kalau di data yang saya dapatkan itu fitur yang CA ya. Saya nggak tahu CA Hmm. ini apa itu. Saya lupa. Nah ini top 10-nya seperti itu dari 13 fitur. Hmm. Nah kalau di summary di antara empat metode tadi ya so far walaupun tidak jauh beda ya, yaitu logistic regression yang mungkin performanya lebih bagus di antara model yang lain. Hmm. Eh, Mungkin saya juga coba deploy Pak, cuman tadi pagi itu sempat bisa, sekarang nggak tahu kenapa kok dibuka itu nggak bisa. Mungkin saya share juga nih Pak. Oke Pak. Sebentar. Saya nyoba deploy-nya di mana Pak? Di mana? Kalau lihat ininya di ini Streamlit. Oh, Streamlit. Oke Pak. Ya, ya. Nah, Boleh ini itu bisa Pak di Streamlit. iya. Gratis juga kan, Pak biasanya. Iya. Jadi ya ini juga saya tidak tahu apakah sudah benar atau enggak ya. Terus terang tadi belajarnya cukup kilat ya. Jadi tanya ChatGPT, browsing-browsing, lihat YouTube dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti ini Pak. Jadi yang di-upload di Streamlit-nya itu mod file apanya ya? Pickle-nya ya Pak ya, istilahnya Pak ya. PKL-nya biasanya Pak. Iya, nggih. Nah, Pickle itu namanya Pak. ya, betul. File pickle-nya. Jadi sudah dibuat, terus diunggah di sini, di yang saya kan tadi ada 4 model, kebetulan yang saya unggah yang SVC saja, yang super vector aja. Hmm. Nah ini seperti ini, kemudian, nah ini sebenarnya sudah ada di sini Pak. Tadi pagi itu sempat bisa, cuman Hmm. nggak tahu ini yang ketika saya jalankan itu loading nggak selesai-selesai, nah gini terus. Oh. Nah ini saya kurang tahu letak kesalahannya di mana gitu. Hmm. Jadi enggak sempat sempat screenshot sih, cuman eh, ketika saya coba lagi enggak bisa. Oke, oke, Pak. Ini loading lama gini terus Pak, ini enggak tahu Iya. Pak. Ya, Mungkin, kira-kira seperti itu. mungkin dari Streamlit-nya itu Pak. Biasanya sih. Ya saya juga kayak ketika googling juga banyak yang mengeluhkan yang sama, katanya sih ya problem entah mungkin di servernya apa gimana. Oke. Hmm. Baik, Oke, Pak. kira-kira seperti itu Pak kalau dari saya Hmm. mungkin ya masih belajar mau dimaklumi. Ya, sama-sama, Pak. Jadi kalau dari saya sih, Pak, terkait dengan nanti ujian sertifikasi lebih baik agak disampaikan lebih detail, Pak, terkait dengan misalkan setiap unit kompetisinya, kompetensinya.
Misalkan bagian ini saya melakukan apa terhadap data, bagian ini melakukan apa terkait data gitu. Kalau memang sudah dikerjakan semuanya, memang sudah dikerjakan seri, tapi cara delivernya mungkin nanti ke viewernya nanti per setiap unit kompetensi disampaikannya. Jadi misalkan ngumpulkan data ya jatuhnya saya ngambil dari Google datanya. Apakah di-download manual ataukah di-download menggunakan code based on API Kaggle misalkan Bu, Pak. Seperti itu. Jadi disampaikan aja nanti sampaikan juga baris code-nya, kemudian apa namanya itu hasil hasil dari proses downloadnya seperti apa, misalnya pengumpulan data, baris code-nya seperti ini, datanya didapatkan seperti ini. Jadi lebih banyak apa namanya itu screenshot ataupun hasil aktivitas dari setiap langkah-langkah itu sih Pak, lebih disampaikan seperti itu karena bisa jadi ada yang memang oh ya, sebenarnya tidak mesti harus di PPT sih Pak nanti kalau ujiannya Pak ya nggak mesti harus di PPT, bisa di Jupyter Notebook, mungkin di sana lebih interaktif, tidak harus PPT sebenarnya, jadi tidak harus, nggak mesti, tadi bisa seperti itu. Kalau misalkan mau pakai PPT itu ya tadi dipresentasiin per setiap tahap-tahap apa saja yang dilakukan, hasilnya seperti apa setiap unit kompetensi itu, sudah Pak seperti itu. Dan untuk apa namanya itu tadi deployment tidak terlalu bagian penting ya, tapi kalau misalkan apa mau deploy itu lebih bagus lagi sebenarnya Pak. Nah deploy juga nggak mesti harus pakai environment dari luar ya kayak Streamlit dan sebagainya, tapi bisa gunain misalkan menggunakan API. Jadi di loadnya aksesnya lewat lokal mana, jadi requestnya dalam bentuk apa, string atau apa gitu di dalam Jupyter Notebooknya sendiri. Biasanya ketika ngerunning nanti disuruh ngehit kemana kayak tadi gitu Pak ya, kayak Streamlit tadi ngehit ke URL lokal, kemudian ngehitnya seperti apa, parameternya dikirimkannya, nanti outputnya dites seperti apa. Seperti itu sih Pak. Jadi sarannya kan seperti itu saya sih. Kalau terkait dengan misalkan nih Bapak menggunakan 3 4 algoritma gitu ya. Jarang sih memang penguji yang ngejelasin apa sih, jelasin tolong algoritma ini karena nggak terlalu istilahnya tuh lama gitu ya. Misalkan jelasin SVM, jelasin di tadi logistic regression dan sebagainya. Tapi secara secara apa namanya tuh, secara konsep dasar misalnya konsep basic lah, Bapak sampaikan dia sekilas-sekilas tentang SVM itu seperti apa, sekilas-sekilas gitu biar eh, apa namanya itu bahwa Bapak benar-benar ngebuat menggunakan scikit-learn, walaupun scikit-learn tetap aja bisa secara sekilas gitu istilahnya itu. Sekarang SVM itu supervektor, ada beberapa titik-titik support yang membedakan antara satu kelas dengan kelas sebelumnya, cari garis lurus atau garis yang tidak apa tuh tidak linear dengan menggunakan tambahin dengan kernel atau merubah data yang dimensinya rendah ke dimensi tinggi dan sebagainya seperti itu Pak. Jadi kalau kalau sekilas terkait dengan itu gitu, terkait dengan apa namanya algoritma tadi. Mungkin itu sih Pak dari saya buat persiapannya gitu nextnya kalau nanti ujian sertifikasinya gitu sih Pak. Baik, terima kasih. Itu berarti nanti kita juga nunjukin, kalau diminta juga nunjukin source code-nya juga berarti Pak ya? Ya, kalau saran saya sih saran ya, daripada kita gunain PPT lebih baik kita gunain Langsung source visual code-nya. visual apa namanya, bukan visual apa, VS eh, Code. Ju- VS Code-nya ataupun Jupyter Notebook-nya Bapak presentasi di situ. Tapi Oh, kalau misalkan apa poin fokusnya di PPT ya, jadi dilampirkan code by code ini untuk menghapus apa namanya itu mengganti numerika atau label encoding dan dan sebagainya. Ditampilkan gitu kodenya di situ di PPT. Kalau memang mau fokusnya di PPT. Tapi kalau Bapak mau fokusnya di apa namanya itu source di code. tadi source code ya, tadi Bapak lebih fokus di sana gitu di Jupyter Notebook. Gak apa-apa sih kayak gitu Pak. Baik, oke, terima kasih Pak Ahmad Lutfi. Ya sama-sama Pak. Oke, monggo dipersilakan yang lain. Ya, boleh, Pak. Iya. Sebentar Bu, saya izin ada orang yang masuk dulu. Oh, siap-siap. Sebentar.
Persilahkan Ibu, monggo. Ya, terima kasih waktunya Pak Lucky. Sebelum di sini saya tadi coba-coba sih Pak dari kemarin sebenarnya, ya dari tadi sebenarnya bukan dari kemarin. Tadi saya coba-coba ambil dataset yang baru karena sebenarnya saya juga sudah pernah lakuin hal yang sama Pak untuk penelitian saya sebelumnya. Cuman saya mau ekspor lagi dengan data yang lain begitu. Jadi di sini saya pakai data dari UCI yang PD dataset. Ntar saya akan izin share dulu ya Pak. Sebentar. Hmm, Sudah tampil ya Pak? Gitu, Bu. Monggo, Bu. Ya, oke. Em, saya melihat soalnya ada beberapa yang saya coba, jadi seperti yang ini. Jadi saya pakai dataset dari UCI yang PD dataset Bapak, di mana Hmm. data tersebut itu terdiri dari em, 2.759 data dan dia memiliki 44 44 fitur begitu. Dan dari 44 fitur tersebut terdapat beberapa fitur yang masih bentuknya belum numerik begitu. Dia bentuknya masih kategorikal. Sehingga dari data tersebut saya akan coba untuk melakukan beberapa eksploitasi data untuk membuat datanya menjadi numerik begitu. Sebelumnya, data ini adalah data yang digunakan untuk memprediksi kira-kira di bulan-bulan berikutnya prediksi padi akan berapa ton begitu. Sehingga nanti di sini data untuk padi yield ini akan digunakan sebagai nilai Y-nya begitu. Sehingga untuk yang lain akan digunakan untuk nilai X-nya. Kemudian di sini kita lakukan deskripsi Bapak di sini melihat kira-kira data tersebut apakah ada yang keluar dari nilainya atau bagaimana gambaran dari data tersebut begitu. Ternyata setelah dilihat bahwa tidak ada yang anomali datanya, semua datanya sudah dapat dilihat bahwa dia memiliki nilai yang bagus begitu, di mana misalkan hektar dia memiliki nilai rata-ratanya 3,7 hektar dan di mana ada nilai minimal 1 hektar dan nilai maksimal 6 hektar begitu. Kemudian di mana nilai untuk Q1-nya adalah 3 hektar dan untuk Q2 Q3 adalah 5 hektar begitu Bapak. Nah di sini dapat dilihat bahwa datanya masih normal gitu begitu gitu. Tapi datanya untuk data yang numerik saja. Nah, kemudian saya coba di sini untuk melihat kira-kira untuk data-data yang masih objek atau masih kategorikal begitu. Ada agriblock di sini saya lihat ternyata ada 6 kategori yang ada di situ sehingga di sini saya coba untuk merubahnya menjadi bentuk numerik begitu Bapak. Sehingga di sini nanti saya akan coba untuk mengisi nilai agriblocknya dan juga akan mendrop kalau agriblock tersebut dan digantikan dengan legal agriblock yang baru begitu. Di sini dapatkan hasil bahwa ternyata nanti untuk yang kudelaror akan dapat nilai 0, kudrin, kurinsin padi 1, paruti 2, kala kurici 3, sankarapura 4, Cina salem 5. Begitu. Sehingga nanti untuk masing-masing data kategorikalnya sudah bentuk numerik begitu. Lalu untuk data kedua itu data Nurseri. Nurseri ini bentuknya juga masih kategorikal di mana ada dry dan juga wet dan sini kita ubah menjadi 0 juga 1 begitu. Setelah kita ubah nilainya atau ubah datanya menjadi numerik begitu, kemudian kita coba untuk melihat nilai atau outliernya begitu. Di mana di sini ada Q1-nya itu 0,25%, Q3 adalah 0,75%, 75% begitu. Nah, di sini dapat dilihat Bapak Ibu bahwa ternyata hampir semua tidak ada outlier, tapi ada satu nilai di mana wind speed-nya itu dia memiliki 425 outlier begitu. Nah, kemudian setelah itu kita coba untuk mengisi nilai outlier tersebut, yaitu jika dengan capping Bapak Ibu, nah di mana jika misalkan nilai tersebut itu di bawah dari
nilai lower boundnya, maka dia akan diset kepada nilai lower bound tersebut. Tapi jika nilai tersebut itu di atas dari upper boundnya, maka dia akan diset pada nilai upper bound tersebut. Begitu sehingga dapat dilihat bahwa seluruh data sudah terisi dengan benar, betul sehingga tidak ada nilai outlier lagi. Begitu untuk yang lain sepertinya tidak ada perubahan karena tadi outliernya hanya ada pada bagian wind speed di 600 dan juga di 90 begitu ya. Dan di sini juga sudah terlihat bahwa dia sudah tidak ada outlier. Kemudian setelah kita dapat tadi sebelumnya Bapak saya sudah melakukan ini, sudah melakukan missing value sebelumnya tapi tidak di collab ini, mungkin di collab yang lain tadi itu ternyata tidak ada nilai nolnya sehingga saya tidak lakukan di sini karena sudah dicek bahwa tadi tidak ada nilai nolnya sehingga saya tidak handling missing value lagi. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana mereforming apa memodelkan feature selection tadi yang feature selection kepada melihat feature selectionnya begitu. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ternyata micronutrients itu memiliki nilai yang paling tinggi. Jadi ada 10 fitur utama, yaitu mikronutrien, DAP 20 days, LP nursery area, LP main field, seed rate, hektarnya, nursery area, trash, pet, dan juga urea. Nah, ini adalah 10 fitur yang berpengaruh jika kita akan melakukan prediksi terhadap hasil panennya, begitu. Setelah itu, setelah dapatkan hasil seleksinya, maka kita build model fitur seleksi tersebut adalah sebuah model. Kemudian kita modelkan dengan menggunakan linear regression model, Bapak Ibu. Ternyata dapat dilihat di sini bahwa dari splitting X dan juga Y trainnya, tadi kita punya menggunakan 10 fitur, di mana untuk X trainnya punya 2.231 data, X testnya ada 558 data, kemudian untuk Y trainnya kita memiliki 2.230 itu juga sama, Y testnya juga sama. Dan dapatkan nilai bahwa mean absolute error-nya adalah 709,03, MSE-nya adalah 900.000, root mean error-nya adalah 948,75 dan error squared-nya adalah 0,9. Kalau dilihat dari error squared-nya ini dapat disimpulkan bahwa model tersebut sebenarnya bisa digunakan atau bisa di-apply untuk prediksi begitu. Sehingga walaupun nilai Maya dan juga MSE errornya lumayan tinggi, tapi jika dilihat dari nilai data yang kita miliki sebenarnya datanya besar sekali sehingga sebenarnya data tersebut nilai tersebut tidak terlalu berpengaruh gitu nilai tersebut tidak mengindikasikan bahwa model tersebut tidak dapat memprediksi begitu sehingga menurut hasil bahwa nilai model tersebut bisa digunakan untuk uh, prediksi hasil panen begitu. Walaupun sebenarnya kalau untuk linear regression atau logistik sebenarnya dia lebih lebih cocok digunakan untuk classification begitu ya. Mungkin next time saya akan coba untuk menggunakan random forest untuk ininya apa membuild modelnya begitu Bapak. Mungkin sekian ya Pak karena tadi agak ngebut begitu mengerjakannya. Monggo mungkin ada masukan dari Pak Luki. Masih belum terdengar Bapak suaranya. Mohon maaf. Ini ini berarti kan menceritakan tentang prediksi berapa kilo itu Pak ya, Bu ya? Iya, kilo. Dalam berupa nilai kilo berarti kan nilai Iya, continuous Bu ya yang iya diprediksi. betul. Makanya di situ menggunakan regresi gitu Bu ya. Iya. Ya, menggunakan regresi. Bukan logistik regresi tapi Oh, regresi. regresi. Oh iya. Nah, regresi biasa ya Bu ya, regresi biasa. Iya. Nah, dan menggunakan R square sebagai nilainya, R square sebagai nilai. Jadi kayak kalau kalau kita lihat dari 10 fitur terbaik itu, kalau secara logis gitu, itu secara logis itu kalau secara penalaran kita gitu Bu ya. Penalaran kita. Kira-kira itu memang ada hubungannya tidak Bu ya dengan real di lapangan gitu misalkan untuk mendefinisikan bahwa dia itu sangat
mempunyai hubungan logis nggak sih dalam menentukan banyaknya jumlah panen gitu istilahnya. Oh, berarti sebenarnya kalau mau ini Pak, mungkin saya ketanya dulu nih Pak. Kalau misalkan Iya. mau menentukan tadi korelasi, berarti apakah kita perlu ini apa ya, membuat heat map dari masing-masing fiturnya dengan hasil panennya tersebut? Ya, 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 ya betul Bu. Seperti itu kalau menggunakan korelasi. Tapi ini kan menggunakan random forest Bu ya. Oh iya, Ini kan menggunakan random forest untuk mendeteksi eh, apa namanya itu eh, bobot tersebut terkait dengan bobot apa namanya itu atribut tersebut dengan kelas target sebagai sebagai iya, kelas target itu. Nah, kalau mekanisme random forest itu kan berbasis pada decision tree ya, iya, berbasis pada information gain, entropi dan sebagainya. Jadi perhitungannya itu misalkan atribut A, nah itu berdasarkan kelas itu sendiri. Jadi dilihat satu atribut per satu kelas, satu atribut per beberapa kelas ini. Kalau ini kan continue ya. Berarti kan continue, berarti kan kalau Redo Forest continue untuk detuinnya seperti apa ya kan? Continue berarti dia tuh dibagi-bagi dulu, diskreti dulu, dibinding dulu harusnya sih di bagian kelas targetnya itu. Saya kurang paham ya dari definisi dari di random forest untuk mendeteksi fitur itu sendiri. Dari untuk memprediksi fitur terbaik mana untuk kita paling didefinisiin. Mungkin kalau saya saran sih Bu ya, itu kan sudah ini ya Bu, sudah ada step by step, kemudian hasilnya sudah ada, kemudian eh, kalau bisa kalau bisa gitu Bu ya, walaupun memang misalkan datanya sudah apa namanya itu sudah tidak ada null value atau apapun itu gitu ya. Tadi setidaknya ada bagian dari processing data ataupun ada tadi ya processing itu bagian walaupun satu tadi bagian outlier gitu, Bu menghandling yang outlier. Jadi kalau misalkan datanya nanti buat Bapak Ibu lagi sekalian, kalau misalkan datanya emang udah rapih begini gitu, tapi setidaknya ada salah satu aktivitas di dalam satu unit kompetensi itu yang diimplementasikan minimal itu. Jadi ada satu aktivitas di dalam unit kompetensi itu yang diimplementasikan. Kalau memang nggak ada no dan sebagainya, oh ternyata ada outlier ya diimplementasikan. Terus nanti Bapak Ibu coba jelasin juga terkait dengan selection fitur menggunakan random forest. Tidaknya tadi skema bagaimana random forest itu memilih fitur itu seperti apa mungkin disampaikan baik itu secara oral ataupun secara menggunakan PPT atau menggunakan gambar atau seperti apa setidaknya disampaikan aja nanti ke asesi Bu seperti itu ke apa ke asesi ke yang akan mengevaluasi seperti itu Bu. Jadi kalau ini kan hanya menggunakan linear saja tidak ada perbandingannya sebenarnya tidak ada masalah sih Bu gunakan satu saja pun nggak ada masalah lebih bagus ada dua pembandingnya tapi kalau misalkan hanya satu juga tidak ada masalah sebenarnya untuk proses apa namanya itu prediction-nya ya untuk learning-nya untuk mendefinisiin modelnya. Tapi kalau misalkan masih ada waktu ujiannya misalkan hari apa saya kurang paham, tapi yang bisa ditambahkan Bu, menggunakan teknik yang lain, misalkan neural network, misalkan seperti itu tanpa fungsi aktivasi di belakangnya misalkan. Karena kelasnya di sini satu, jadi nilainya cuma satu tuh di neural network seperti itu sih. Jadi kalau dari saya sih sarannya sih itu sih Bu. Jadi coba walaupun ada fitur yang dipilih, secara apa namanya itu, secara teknikal, tapi kita coba hubungkan dengan secara intuisi apakah benar-benar mempengaruhi tidak gitu, atau apakah benar-benar layak untuk jadiin fitur atau tidak seperti itu sih. Mungkin itu sih dari saya. Bu. oh berarti nanti hasil fiturnya itu ini ya Pak, dilihat korelasinya dengan hasil panennya tadi begitu ya? Ya sebenarnya sih kan fitur terasi itu kan, nah saya kurang paham nih di random forest itu kan nilainya mean sama sama standar deviation itu Bu ya sebagai outputnya. Nah definisi kita memilih fitur yang terbaik dari itu berdasarkan min paling tinggi ataukah min yang paling rendah, top key-nya misalnya 10-nya itu seperti apa. Itu mungkin disampaikan aja. Kalau misalkan kita menggunakan korelasi jelas kita mengambil nilai korelasi yang misalkan threshold-nya berapa ataupun nggak mesti harus berbanding positif tetapi bisa berbanding nilai korelasinya negatif juga tetap dilibatkan gitu seperti itu. Gak mesti harusnya semua positif, tapi yang negatif. Maka nilai threshold itu berlaku untuk keseluruhan nilai korelasi, korelasi positif atau korelasi negatif gitu. Seperti itu sih Bu.
tekniknya menggunakan random forest disampaikan aja linear regression seperti apa, sampaikan secara sekilas gitu. Walaupun kita menggunakan Jupyter Notebook, tapi kan kita bisa nulis ya Bu ya di Markdown-nya itu informasi apa saja yang bisa kita deskripsikan. Itu nanti disampaikan karena nanti itu dibaca dulu biasanya sama reviewernya apa prototype apa yang sudah kita kerjakan seperti itu sih. Mungkin itu sih Bu dari saya Bu. Terima kasih Pak Lukiat masukannya. Sama-sama Bu. Monggo untuk yang lain silahkan. Pak siapa Pak Arif ataupun Pak Zarkasi ataupun siapa monggo. Ya, mungkin saya dulu Pak ya. Oh monggo Pak, monggo Pak. Oke, baik saya share screen dulu. Sebentar. Baik, di sini dataset yang saya pakai, saya mengambil itu Pak yang apa? Yang sekiranya dekat dengan bidang minat saya, bidang penelitian atau yang nyerempet-nyerempet begitu Pak. Jadi di sini saya mengambil dataset IoT seperti itu. Hmm, Dataset ini saya upload ke Google Drive. Jadi pertama di sini saya perlu melakukan Menaik. mounting seperti ini. Heeh. Kemudian saya load eh, secara apa ya, biasa kayak gini gitu ya. Hmm. Kemudian dataset ini anu Pak, kalau saya lihat ini ada sampai 60-an di mana setiap datasetnya ini setiap partnya ini 100 megaan. Ini sebaiknya apa di download semua atau gimana Pak? Kalau ini kan sebenarnya untuk Latihan Pak ya. lah betul Pak, hanya untuk latihan sih Pak. Kalau misalkan Bapak nanti untuk nulis jurnal beneran gitu istilahnya monggo itu Pak. Oh, iya, Tapi iya, kalau baik. untuk sekarang kayaknya mungkin diambil sampling satu Oh aja, tapi iya. Bapak bisa menjelaskan bagaimana cara cara melakukan ke seluruh unit kompetensi itu gitu sih Pak. Oh ya, baik Pak. Nah, oke, jadi di sini saya ambil satu dulu Pak. Jadi Hmm. saya ambil satu sebagai latihan gitu. Jadi di sini target saya tadi pagi Pak ya, itu apa namanya, bagaimana menghasilkan model yang bisa dipakai di API. Jadi saya tidak terlalu berfokus ke yang tadi seperti kayak membuat heat map atau mencari fitur yang Hmm. tepat seperti itu. Jadi itu saya skip dulu gitu Pak ya. Hmm. Oke, baik di sini dari dataset ini ada 40 ada 39 kolom atau fitur di mana eh, ada satu totalnya fiturnya ada 38, yang 39 ini yang ke 39 ini adalah labelnya. Hmm. Nah, eh, kemudian ini hasil describe-nya. Dari describe ini mungkin beberapa info yang dapat saya eh, tangkap apa namanya yaitu tentang eh, skala skala apa namanya ya, ya saya lupa istilahnya. Jadi di sini misalkan saya apa namanya di latihan ini saya memilih 4 fitur begitu, 4 fitur saja, sisanya tidak saya pakai. Yang saya ambil di sini adalah header length, lalu protokol, lalu eh, saya lupa, saya scroll ke bawah. Sebentar. Oh, cuma ini Pak. Jadi protokol, tipe protokolnya apa, lalu ukuran Oh. datanya berapa, durasinya berapa, dan eh, header length itu itu saja yang saya ambil. Hmm. Kemudian saya balik ke atas. Nah, di sini header length di sini nilai minnya itu 0, maxnya 60. Kemudian jika dibandingkan dengan misalkan eh, total size. Nah, di sini total size maksimalnya ada 5 ribuan dan minimalnya 48 ini, Pak. Jadi eh, perlu diolah lebih lanjut. Kemudian
di sini ada protokol type. Di sini saya pakai, saya ubah menjadi kategorikal karena ini tipe begitu Pak ya. Jadi bukan numerikal tapi kategorikal. Mungkin seperti itu yang saya pahami. Kemudian ini mengecek eh, ada berapa yang nol di sini. Ya, ada beberapa, ada dua kolom yang nol. Jumlahnya masing-masing adalah 11. Nah, tapi karena ini tadi tidak saya pakai, jadi saya tidak begitu Baik kan. menerapkan tentang Hmm. mengolah yang nol itu, Pak. Ya, ya. Kemudian dari segi label sendiri di sini ada banyak, ya sekitar berapa ya di sini ya? Ada banyak, Pak ya. Jadi eh, untuk sederhananya maka saya ubah jadi binary seperti itu. Jadi binary classification, jadi ada kategori attack, kategori serangan, dan ada kategori benign atau normal seperti itu. Hmm. Jadi apa semua label ini saya konversi menjadi label baru yaitu binary apa ya? Label binary mungkin nanti di bawah yaitu bernilai attack kecuali yang benign ini. Jadi ada sehingga hasil akhirnya ada dua kategori, ada dua kelas seperti itu. Kemudian ini cuma menghitung kemunculan label-label. Kemudian ini distribusi aslinya seperti ini, di mana serangan DDoS itu yang paling banyak, kemudian yang benign itu cuma sekitar di bawah 20.000. Jadi nanti datanya akan sangat imbalance, di mana Binance cuma segini dibandingkan dengan sisa datanya seperti itu. Jadi, tapi di sini saya tidak melakukan teknik menyeimbangkan data tadi karena eh, ya mungkin belum ada ilmunya gitu, Pak. Tadi pagi masih belum sampai situ. Kemudian di sini ya ini saya membuat label baru seperti ini, sehingga di sini saya peroleh di sini yang total yang attack ada sekitar hampir 700.000, sedangkan yang normal itu hanya 16 ribuan. 16.000. Hmm. Sangat tidak seimbang seperti itu. Iya, iya. Nah, seperti Sangat ini tidak seimbang. grafiknya. Kemudian ini membuat ini apa namanya fitur yang diperoleh dengan mengolah fitur-fitur yang lain. Karena apa namanya saya perlu informasi ini seperti itu. Low duration. Kemudian eh, ini oh bukan ini sama kayak tadi. Kemudian di sini eh selanjutnya di sini saya memotong, mengambil kolom-kolom yang saya perlukan saja, fitur-fitur yang saya perlukan saja, lalu labelnya adalah yang tadi hasil menjadikannya menjadi binary label tadi. Kemudian eh, kemudian di sini ini yang membuat apa namanya one hot Pak ya, yang membuat one hot seperti ini. eh Hasilnya seperti ini jadi dibuat apa kebetulan dataset yang saya ambil ini untuk jenis protokolnya cuma ada 5 yang ter, apa tersimpan di datasetnya. Saya belum melihat dataset-dataset yang lain, part-part yang lain. Jadi di sini mungkin ada 5 kategori. Ada protokol tipe 0, protokol tipe 1, 6, 17, dan 47 seperti itu. Kemudian untuk untuk fitur yang numerikal yang lain di sini di apa Analisis. namanya di skalanya di itu Pak ya Berubah. apa Berubah. dia diubah distandarkan seperti Standarkan. kemudian eh, ini mengecek saja. Kemudian fitur tadi dikombinasikan lagi, dijadikan satu lagi seperti ini. Kemudian barulah Ya, nyeteknya. ya, apa ini men-split Split. seperti ini 20% dan seperti tadi 42 Pak ya seperti itu. Kemudian setelah itu Logistic pakai regression. logistic regression seperti ini iterasinya 1000 standar.
Sudah seperti ini saja. Kemudian ini untuk apa mengujinya, predik. eh, Kemudian di sini reportnya. Nah, reportnya ini untuk yang attack 98, tapi untuk yang benign hanya 54 seperti itu. Jadi sering salah klasifikasi jika apa contoh datanya atau tesnya itu adalah data yang normal. Jadi sering di diklasifikasikan attack. Tapi kalau yang misalkan diinputkan data attack, maka akurasinya atau presisinya di sini 98% seperti itu, Pak. Kemudian eh, ini saya ekspor apa namanya Ilmu tuh PKO. model log-rag-nya, logistik regression ini saya ekspor dan juga scalernya seperti ini, Pak. Jadi saya ekspor Oke. hasilnya di sini, kemudian ini saya download dan saya pakai di localhost seperti ini. Mm-mm. Modelnya saya load seperti ini, kemudian ini endpoint untuk bisa diakses dari klien. Mm-mm. Kemudian ini eh, data, jadi ini adalah membaca data yang diinputkan oleh klien, diambil di sini diambil inputan yang numerik seperti itu, yaitu total size, flow duration, dan header length. Netherlands. Kemudian yang ini tadi yang kategorikal seperti ini. Dirubah dulu. Ya, diubah dulu seperti ini. Q1 hot Kemudian digabungkan, kemudian kan. dipredik seperti Prediction. itu, Pak. Nah, ini misalkan Hasil kalau saya prediction. jalankan seperti ini, saya masih di localhost, Pak, belum saya deploy Iya. Nggak seperti apa-apa, Pak. Bu. Nggak Iya, apa-apa, Pak, sebenarnya. Nggak mesti iya, harus ini sih. ya. Itu kemudian ini saya Akses pakai coba Postman. dia pakai Postman dan saya, nah ini Request. outputnya seperti ini. Bikin. Ini tuh ngeprediksi ini, Pak ya. Apa namanya itu serangan atau bukan Serangan, serangan ya? DOS ya, iya Pak Pak, ya? Bukan, Pak. iya, Oh, data DOS ya? iya data DOS Pak, Oh, data DOS. Oh, ya. oh iya, ya. Berarti Jadi kan ini eh, berarti berhubungan dengan HTTP header ya sebenarnya, Pak ya? iya berhubungan sekali Pak. Oh iya, makanya sih kok awal-awal saya bingung ini data apa nih? Atasnya kan Oh iya, judulnya IoT belum, ya, Pak ya? iya, IoT ya, oh saya iya pikir ini mungkin, data data IoT. Saya pikir ini apa? Saya pikir ini data IoT. oh iya Pak, Ternyata pas lihat-lihat kok ada header panjangnya, ada tipe apa namanya itu protokol, Pak ya? iya, Ya iya, protokol. Nah, itu sih kalau saya sih saran dijelasin dulu kali oh Pak iya ada Pak, ada deskripsi apa data understanding dulu menyampaikan terkait dengan apa sih data ini gitu. oh Ada iya, variabel-variabel apa sih di data ini atributnya. Kemudian disampaikan sehingga orang nanti aksesor juga nanti tahu oh ini berhubungan dengan data ini. Jadi ketika kita mendefinisikan fitur ya walaupun mungkin nggak paham aksesor ya terkait dengan itu tapi ya setidaknya memahami bagaimana secara umum secara umum gitu ternyata untuk mendeteksi bahwa ini tuh DOS serangan brutal gitu DOS itu kan membuat melemahkan server atau service gitu istilah iya, atau iya Pak, bukan gitu seperti itu. Jadi kalau saya sih dideskripsikan dulu ininya Pak. oh iya baik, Dideskripsikan dulu datanya walaupun karena ini kan datanya banyak juga Pak ya iya, atributnya mungkin disampaikan yang kita pilih ataupun apa ya fitur yang kita pilih ini kenapa itu kita pilih header ya karena secara umum DOS itu mungkin memiliki panjang header secara konsep itu tidak wajar atau apa mungkin itu sih dari saya sih Pak. oh iya baik Pak. Terima kasih masukannya. Oke Pak, terima Mungkin kasih. sekian Pak ya. Ya ya ya, Terima kasih. sama-sama Pak. Oke, mungkin selanjutnya Pak Habibi, Pak Oke, Habibi, Pak Arif. boleh Bapak. Habibur Rahman, Habibullah, Pak Habibullah Arif. Monggo, monggo Pak. Oke, saya izin share screen gitu, Pak. Nggih, Pak, monggo Pak. Apakah terlihat nggak, Pak? Nggih, lihat Pak. Ini
Bapak ini kayak apa namanya tuh Gen Z beneran nih Pak. Biasanya Gen Z itu pakai Canva buat presentasinya Pak. Amin gitu. Semoga. Biasanya sih, biasanya Gen Z ini pakai Canva, nggak ada pakai PPT biasanya bu Gen Z ini Pak. Nggak apa dilanjutin Pak. Oke. Ini Pak, studi kasus ya Pak. Fenomena yang akan saya paparkan ini terkait evaluasi pembelajaran ya, Pak. Di mana nantinya evaluasi pembelajaran dan asesmen ini eh, ngambilnya itu di SMA dan SMK gitu Pak. Kalau misalnya terkait latar belakang dan lain sebagainya itu sebenarnya seperti yang saya sampaikan kemarin ya Pak, ingin menggabungkan antara pendekatan EDM dengan spatial analisis, spasial multikriteria analisis. Nah, kalau kemarin tuh saya kebagiannya cuma yang di spasial multikriteria kriteria aja. Sedangkan yang EDM itu teman saya gitu Bapak yang mengerjakan gitu. Jadi tetapi saya kayak penasaran gitu Pak, kayaknya ketika beliaunya itu menunjukkan hasilnya, terus apa namanya, coba melakukan apa ya, coding gitu ya Pak ya, itu kok sepertinya menarik gitu ya, asik, makanya pengen ikut gitu ya terkait apa namanya, pelatihan dan nanti semoga sertifikasinya juga lulus gitu ya Pak. Oke, Pak. Nah, untuk atributnya sendiri, kemarin tuh ada beberapa, ada 4 variabel penting gitu ya Pak ya, terkait learning preference-nya, gaya belajarnya itu VARK ini, visual, auditory, reading, sama kinestetik, terus nanti di learning style, terus support faktornya, terus aksesibilitas. Nah, kalau yang kemarin saya cuma bagiannya supporting faktor dan aksesibilitas ini. Tapi saya hari ini pengen mencoba gitu Pak ya, dari kemarin terus apa namanya sekarang materinya. Nah, atribut yang pengen saya coba itu terkait ini Pak. Eh, ada sekitar 18 atau 19 ini Pak. Nah, untuk labelnya sendiri adalah terkait nilainya. Bagaimana nanti model ini bisa memprediksi bahwa eh, gaya belajarnya misalnya apa gitu ya, terus nanti ada kaitannya dengan pendidikan ibu, terus dan lain sebagainya, apakah nanti ada hubungannya dengan nilainya gitu ya. Jadi terkait performa akademiknya. Nah, untuk populasi sampelnya kemarin juga mengambil dari beberapa kabupaten, termasuk ada yang di apa namanya sekolah vokasional yang ada di Malaysia gitu, Bapak. Terus, nah untuk penyusunan kan ini kan melalui metode survei gitu ya, pengambilan data gitu, Pak. Ada Hmm. yang melalui kuesioner dan ada yang melalui dokumen dari pihak sekolah gitu ya. Terkait data guru dan lain sebagainya itu kita ngambilnya dari data sekolah. Termasuk untuk jaraknya kita ngambil jadi awalnya itu siswanya itu mengisi ini Pak, apa namanya, kayak get location gitu Pak. Jadi Hmm. mereka mengirimkan lokasi latitude longitude-nya. Tetapi karena ada beberapa kendala seperti kemarin, apa namanya, distribusinya yang tidak normal, akhirnya kita pertanyaannya itu diganti langsung jarak tempuhnya itu berapa, terus habis itu waktu tempuhnya berapa gitu ya ke sekolah dari tempat tinggalnya. Nah, kalau untuk yang apa namanya kuesioner, ini ada beberapa yang fokusnya adalah terkait gaya belajarnya, itu ada banyak pertanyaan dan ada beberapa yang valid dan tidak valid. Nah, ini nanti yang akan dipergunakan untuk ambil datanya gitu kan. Nah, ini untuk reliabilitasnya, tadi validitasnya. Nah, dapatnya itu seperti ini Bapak, nanti di Excel hasil isian dari pihak sekolah dan siswanya sendiri melalui Google Form. Nah, itu kita petakan. Nah, tetapi kalau kemarin saya coba-cobanya itu kan manual gitu ya Pak, untuk Hmm. encodingnya gitu ya. Jadi saya rubah sendiri gitu Pak. Wah, ini kok capek ya Pak. Apalagi kalau datanya banyak gitu ya. Makanya kok Oke. sangat-sangat tertarik gitu ya. Nah, nah, kemarin juga saya dapat ilmu yang sangat bermanfaat gitu Pak, dari Bapak kemarin, tadi menyatakan bahwa kalau misalnya bisa di apa ya, dibinarikan gitu ya Pak ya. Jadi Hmm. ini kan terkait nilai. Nah, kemarin tuh kesusahannya adalah terkait nilai siswanya itu di sana tuh banyakannya katrol-katrolan gitu Pak, agar memenuhi nilai KKM-nya, sehingga setelah diskusi apa ya, dicapai kesepakatan bahwa nanti ada 3 kategori pada nilainya, ada menengah,
terus berkembang dan unggul gitu ya. Hmm. Tapi itu nilainya di atas 70 semua gitu ya Pak. Rata-rata bagus semua gitu ya. Nah, tetapi tadi terkait penyakit jantung itu bisa berarti kalau misalnya dibinarikan gitu ya. Hmm. Bahwa ada yang tadi saya coba di bawah KKM dan di atas KKM gitu ya. Artinya lulus dan tidak lulus gitu ya. Sehingga nanti kalau misalnya yang di bawah KKM mungkin ada pertimbangan untuk katrol dan lain sebagainya. Hmm. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dari hasil teman untuk melakukan analisis kemarin, ada 3 algoritma, JetBoost, terus ada decision tree, sama random forest. Target akurasinya lebih bagus di random forest dan hasilnya pun apa ya? eh, s- agak konsisten gitu Pak terkait Hmm. entah itu estimasi waktu tempuh terus usianya bahkan di sini ada pendidikan ibu gitu ya kalau misalnya kemarin juga saya searching-searching memang pendidikan ibu juga sangat mempengaruhi terkait kualitas akademik dari siswa dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya tadi juga pengen mengimplementasikan ini Pak tetapi apa namanya sudah tanya-tanya ChatGPT dan lain sebagainya gitu Pak ya. Itu ternyata kesusahannya untuk merubah ini Pak dari data yang apa ya seperti ini yang istilahnya bentuknya string gitu ya Pak ya. Nah, ketika misalnya estimasi waktu, saya coba untuk mengkategorikan. Nah, itu ternyata ada yang istilahnya sifatnya nggak ada nilainya gitu Pak. Nggak ada yang misalnya ini kan saya kategorikan menjadi 3 kategori. Ada Hmm. yang di atas 60 menit, terus Hmm. di bawah 30, di bawah 10 menit dan 11 sampai 30 menit. Nah, karena yang di bawah 11 menit itu tidak ada, eh, itu akhirnya dia susah untuk ininya Pak mengkategorikannya di apa namanya di Google Colab-nya itu Pak di Python yang akhirnya tadi saya coba-coba terus ya wis karena mepet akhirnya saya mencoba yang apa namanya yang tadi Bapak demokan seperti yang terkait penyakit jantung. Nah, juga ada bantuan juga tadi dari Bu Oni Pak dibantu terus bagaimana untuk melakukan import data terus habis itu untuk apa namanya melihat data-datanya terus apa namanya melakukan identifikasi kolom yang bersifat numeriknya terus nanti apa namanya seperti ini untuk melihat nilai-nilai apa namanya outliernya gitu ya Pak ya Oke. setiap kolomnya terus kalau misalnya nanti ada di bawah lower boundnya itu nanti dimasukkan di lower bound ini terus upper boundnya seperti itu kalau misalnya di atasnya dan lain sebagainya terus ketika mendeteksi outliernya ada beberapa atribut terus kita cari yang missing value-nya juga hanya CA sama tolnya yang istilahnya ada sifatnya itu missing value gitu ya Pak Hmm. terus melihat korelasinya. Nah, itu tadi setelah diisi dengan mediannya, ini tadi yang missing value-nya juga sudah terisi dan ketika dicek kembali sudah tidak ada. Terus lihat apa namanya correlation hubungan korelasinya. Terus tadi awalnya keluarnya sangat apa ya random terus dipilih 10 fitur yang istilahnya sangat berkorelasi gitu Pak. Ada CA, Hmm. tol dan lain sebagainya. Terus dilihat dibuat matriksnya. Jadi kalau misalnya tadi seperti yang Bapak sampaikan semakin pekat itu berarti semakin berhubungan dan lain sebagainya. Habis itu membuat pemodelan data miningnya. Setelah itu terus diuji akurasinya dan mendapatkan akurasi yang apa namanya sekian gitu Pak, 0,57%. Oke, oke, Pak. Seperti Jadi, itu sih Bapak. oke Pak, nanti nih kalau misalkan untuk apa namanya tes kompetensi Pak, itu yang digunakan yang ini, yang data ini, atau mau data penelitian Bapak Pak? Sebenarnya yang bagus sih sebenarnya kalau bisa yang data penelitian Bapak saja sih. Oke, rencananya gitu Pak, pengen Ah, coba-coba ah, lagi nih Pak. Tadi ah, ah. penasaran banget sudah Pak. Nah, saran saya sih tetap menggunakan data yang penelitian Bapak, disampaikan saja. Itu hasil akurasi segitu tuh berdasarkan data yang seluruhnya yang di Excel itu atau gimana Pak? Jadi kan Yang mana ini Bapak? kan Yang ini. file yang tadi kan Bapak. Nah ini data ini tuh, nah data akurasi ini kan ini semuanya berbasis decision tree Pak. Oke, Nah ini kan berbasis decision tree, random forest dan sebagainya. Itu kan berbasis tree ya. oke. Coba back ke ini ya Pak, ke datanya tadi. Nah kalau decision tree itu
berbasis kepada kategorikal semua, Pak. Jadi semuanya tuh harus dirubah per kategorikal. Semua. Kebetulan di sini juga kan ini kategorikal semua, Pak ya. Oke, ada yang Ada. seperti apa namanya? eh Keikutan organisasi gitu-gitu, Pak. Ya, ya itu lebih Gimana? lebih Gitu. ke multiple choice lah, isi multiple choice itu Oke. A, B, C intinya itu kategorikal lah Oh, gitu-gitu oke, Pak ya. siap, siap. Ya, jadi memang untuk dataset yang sifatnya kategorikal ini memang lebih cocok menggunakan decision tree. Decision tree itu kan memang datanya kategorikal. Meng- Oke. tapi kalau misalkan data numerikal itu harus dirubah dulu ke data kategorikal. Misalkan nih kalau Bapak di sini ada nilai, nilai itu kan tadi akan banyak yang dikatrol Pak ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya itu data realnya atau data representasi realnya atau memang data. Jadi agak bias tuh ketika memang kita dapatnya data yang dikatrol ya Pak ya. Oke. Atau mungkin lebih bagus lagi yang data yang memang asli gitu tanpa ada proses katrolan gitu ya. Kalau lebih bagus lagi. Tapi kalau misalkan memang ada data yang seperti itu, eh, kita bisa tadi dibuat di binning, dibuat beberapa itu masuk kelas tadi ya, kelas menengah itu ini pasti berdasarkan proses binning juga kayaknya Pak ya. Oke. Menengah itu berarti nilainya antar apa sampai apa gitu di sini ya. Kemudian ini antar apa ya. Memang karena perlu ada proses di sini proses apa namanya itu binning tadi karena ngubah dari numerika ke bagian kategorikal. Nah, jadi sebenarnya nih dengan sebenarnya kan ini kan sudah beres Pak ya, tinggal menyampaikan aja mungkin secara teknisnya ke siapa? Ke aksesor nanti bagaimana apakah ini semua data dipakai atau tidak misalkan. Kalau semuanya dipakai seperti apa kan sebenarnya nanti pun ada beberapa nilai atribut yang memang kecil nilainya kemudian tidak dipakai kalau di random forest ya. Nah, nanti secara otomatis dia akan menghilangkan atribut-atribut yang memang tidak terlalu signifikan kalau di random forest. Kalau di decision tree itu berbeda lagi skemanya. Nah, artinya tuh ini penelitian ini kan udah tinggal di report aja Pak untuk lebih detail gitu cara mereportnya. Tidak nggak mesti harus ganti apa namanya itu ganti topik lagi atau ganti data lagi, tapi data ini aja dipresentasikan sambil Bapak mungkin kalau ini hasil teman Bapak gitu istilah tadi ya. Tadi itu Oke. Bapak bisa bisa belajar lagi oh kayaknya sih ditambahin ini dan sebagainya untuk mendeskripsikan lebih detail lagi terkait dengan apa yang sudah dikerjain. Gitu sih mungkin Pak dari saya sih Pak. Oke. Jadi kayaknya nanti juga biasanya sih kalau aksesornya ataupun pengujinya itu adalah dosen biasanya kan lebih tertarik. Bahkan bisa jadi diskusinya bukan diskusi terkait teknikal biasanya, Pak. Diskusinya malah terkait dengan ide risetnya atau apa. Biasanya sih seperti itu sih, Pak. Lebih memungkinkan bisa jadi lebih mereka akan apa namanya tuh di delivernya seperti apa gitu. Lebih karena seperti itu sih, Pak. Karena kalau biasanya sih kalau dosen gitu yang reviewernya itu biasanya agak dikit apa namanya itu dosen lagi, tapi dosennya mungkin sudah S3, biasanya sih kayak gitu sih Pak. Yang sudah eh, pengalaman sih di bidang data science ataupun di bidang studinya lebih tinggi biasanya sih, gitu sih. Mungkin itu sih dari saya Pak. Siap, Mudah-mudahan Bapak. Terima kasih banyak nih, Pak, sama-sama masukan-masukannya. Pak. Oke, Oke. masih Pak. Kok selanjutnya Pak, siapa nih Pak? Rangto, belum ya? Oke, Pak Ranggi, Pak. Oh, Pak Ranggi panggilnya. Pak Ranggianto. Monggo Pak. Oke, sebelumnya saya ini untuk code-nya masih belum, Pak ya. Mungkin Hmm. sekedar konsepnya saja, oke. Oke, oke, Pak. Monggo Pak, disampaikan aja Pak, ke Pak. Ya. Nah, nah, di sini rencana saya sih mau menggunakan data ini, Pak, analisis emosi, Pak. Nah, karena mencari data yang memang itu eh, terkait dengan game gitu kan agak susah, Pak ya. Karena memang mungkin perlu mengambil secara langsung dari gamenya ataupun mungkin terkait dengan ulasan gitu. Nah, di Pak, sini ini karena ulasan ulasan emosi ini ulasan ketika main game, emosi ketika main game atau ketika mengomentarin aplikasi gamenya. oh ini ulasan e-commerce, Pak. Jadi Oh, karena oh, berarti ini tidak ada yang mengulas ini, Pak, game eh, yang memang itu bahasa Indonesia, Pak ya. Karena ada hmm. yang bahasa Inggris. Jadi eh, saya ngambilnya yang ulasan berbahasa Indonesia begitu, Pak. Oke, berarti ini Memang
review ke aplikasi ya, Pak ya? Ya nggak Produk sih Pak, game? Hah? e-commerce, e-commerce produk, Oh, produk e-commerce produk. Oke, Tokopedia sih oke. Pak. Oke, oke, siap, siap. Saya Ya. pikir ke game, Pak. Oh ya. Iya, jadi harapannya gitu sih Pak ya. Karena emang saya baca-baca di artikel jurnal itu kan ya mungkin ada suatu apa data behavior gitu Pak ya, analitik Hmm. behavior terkait dengan ketika eh, pemain itu bermain apakah memang itu ada suatu emosi yang ini Pak dikeluarkan gitu Pak ya. Sehingga nantinya di dalam game itu bisa beradaptasi apakah memang itu perlu dikurangi level tingkat Hmm. kesulitannya ataupun perlu ya ditambahkan begitu Pak. Oke, Nah, di itu situ berarti di sini harapannya, Bapak pakai ini, Pak. Apa game atau oh enggak ulasan Pak, terkait game? mengulas Oh, ini e-commerce. kamu saja Pak. Jadi Oke. mungkin kedepannya saja Pak ya. Karena emang Kalaupun gini, Pak, kalaupun dalam ulasan ini kan misalkan Bapak dapat ulasannya bahasa Inggris gitu, Pak ya. di Hmm. Sebenarnya eh, ada beberapa paper gitu, terutama ada beberapa dari dosen saya pun dia menggunakan translate dulu ke dalam bahasa Indonesia. hmm, Jadi itu diboleh ada tadi mungkin Bapak bisa lihat di beberapa paper ya terkait dengan sentimen analisis dan sebagainya. Itu karena apa namanya itu korpusnya atau apa yang lebih sedikit dalam bahasa Inggris mungkin ataupun tidak paham bahasa Inggris. Jadi ada proses translate, ditranslate dulu ke dalam bahasa Indonesia, baru bahasa Indonesia itu dibuat dalam sentimen analisisnya itu diperbolehkan sebenarnya Pak untuk alasan oh emosi. Jadi asalkan ya nanti Bapak sitasi aja ini kita ngikutin alur penelitiannya si penelitian ini gitu. Jadi ada dasar juga biasanya sih Pak kita buat nge-translate itu gitu. iya Pak. Monggo Tapi Pak ini lanjut Pak, Pak. kadang-kadang ini kalau misalnya reviewnya itu ada banyak makna yang memang itu ini Pak tidak baku itu Pak, agak susah mau Hmm. ditranslatekan ke bahasa Indonesia gitu. Oke, oke, ya, bisa jadi sih, Pak. Ya, Ya, Pak, lanjut aja, Pak. oke. Jadi saya ngambilnya dari Kaggle Pak. Hmm. Jadi di sini sebenarnya ya terkait dengan e-commerce produk gitu Pak ya, di mana sebenarnya ada dua label di sini, ada sentimen dan ada emosi tadi Pak. Nah, Hmm. ini saya ingin mengeksplor untuk yang emosi saja Pak, karena memang lebih multi kelas ya Pak. Kalau misalnya untuk yang sentimen kan ya 1-0 gitu, sehingga Ya, ya ya. biner gitu Pak. Nah, Hmm, di hmm, sini hmm. untuk eh, kolomnya sebenarnya itu ada, mungkin saya ganti ke sini tegelnya saja. Oh, mungkin saya pindahkan aja Pak, karena hilang sih Pak. Jadi sebenarnya kalau Coba. melihat di sini itu ada 29 produk Pak. Jadi di sini ada 29 produk. Nah, di mana di sini nantinya memiliki ulasan gitu Pak. Kemudian di sini ada beberapa label terkait dengan love, kemudian happiness, anger, fear, sama Hmm. sadness gitu. Dan di mana eh, fitur lainnya ada location, kemudian price, overall rating, number solid, total review ini Pak. Kemudian ada customer rating dan eh, mungkin ada ininya labelnya langsung gitu ya. Nah, di sini Hmm. nantinya langsung saya ini aja import ya. Jadi insya Allah akan menggunakan Kaggle aja Pak untuk notebooknya. Jadi nanti tinggal di import hingga nanti bisa langsung di running di dalam notebook Eagle. dalam Kaggle-nya ya. Oke, Pak. Nah, kemudian bentar saya clear. Oke, kemudian di sini, nah ini terkait dengan tadi sudah saya sampaikan ada 29 produk, kemudian sudah dianotasikan sebenarnya ada label emosi dan label sentimen. Kemudian Hmm. ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 terkait dengan label emosinya. Bapak. Berarti ini multi label, Pak ya? Iya, multi kelas Pak. Kalau multi label Multi berarti satu. multi class, multi label kan? Artinya tuh Bapak memprediksi sentimennya apa, emosinya apa, gitu kan, Pak ya? Oh, saya fokusnya ke emosinya saja sih Pak. Oh, emosinya saja. Jadi Oh, saya pikir ya sentimennya sentimennya saya juga, tidak emosinya. Oke. tidak ini prediksi Bapak. Oke, oke, Pak. Nah, ini terkait dengan fitur-fiturnya apa saja, ada kategori, produk, lokasi, price.
overall rating ini terkait dengan rating secara keseluruhan dalam satu produknya itu. Kemudian untuk per rating customernya itu ada di ini Pak, customer rating kayak kalau nggak salah Pak. Hmm. Jadi ada rating juga. Nah, sebenarnya juga pandangan saya juga sebenarnya untuk customer rating juga padanya nanti akan dipakai juga Pak untuk fitur karena memang ini sih Pak bisa memberikan suatu insight baru, pengetahuan baru bahwa ketika misalnya di nomor 5 gitu ya atau rating 5 itu pasti akan menampilkan sebuah emosi yang senang gitu. Nah, Hmm. kalau misalnya di bawah itu mungkin ya marah ataupun tadi itu Pak ya. Tapi Hmm. perlu di ini juga sih Pak, apa namanya dicek kembali apakah memang itu custom rating itu benar-benar konsisten terhadap Ya. ulasannya. Nah kadang-kadang kan kalau misalnya ratingnya bagus, kadang-kadang kan untuk ulasannya mungkin ada yang jelek ataupun kebalikannya Pak. Misalnya bagus Hmm. tapi Hmm. mungkin ada salah mengisikan atau apa itu akhirnya ya juga tidak konsisten gitu. Ya, betul, Pak. Hmm. Kemudian oke, nah di sini sebenarnya untuk data understanding lainnya itu biasanya ini visualisasi terkait dengan word cloud-nya, Pak. Jadi kata Hmm. apa sih yang sering muncul di dalam ulasan tersebut. Kemudian di sini juga terkait dengan jumlah produk dan produk yang terbanyak begitu, Pak. Jadi Hmm. ya mungkin sebagai pengetahuan saja bahwa mungkin di setiap tahunnya ataupun eh, ya berapa periode itu mungkin memiliki jumlah produk yang mungkin lebih tinggi di bagian A misalnya gitu Pak. Karena di sini tadi ada tanggalnya juga, sehingga itu mungkin bisa digunakan untuk visualisasi terkait dengan pengetahuan jumlah produknya. Kemudian di sini eh, terkait dengan panjang maksimal juga, karena di sini untuk inputnya, nah itu kan juga sebenarnya berpengaruh Bapak. Jadi kalau misalnya terlalu panjang juga, itu mungkin akan berpengaruh terkait dengan ininya eh, perubahan fiturnya gitu. Dan Hmm. juga ketika memang terlalu pendek, itu juga mungkin tidak ada mananya. Mungkin semisal oke, nah itu kan antara itu setuju banget atau enggak kan agak-agak ini Pak, agak-agak emang tidak memberikan makna gitu. Jadi nantinya juga kalau misalnya melihat bahwa terlalu banyak di panjang ulasan eh, terlalu banyak yang pendek gitu ulasannya akan dihapus karena juga masuk outlier-nya gitu Pak. Kemudian di sini terkait dengan validasi juga terdapat tadi kayak ketidakkonsistenan antara yang rating kemudian ulasannya gitu Pak ya. Kemudian terkait dengan labelnya juga. Kemudian di sini eh, terkait dengan eh, duplikat ulasan juga. Karena Hmm. di sini rencana saya pakai TF-PDF di mana Hmm. itu kan kalau misalnya terlalu banyak ini Pak, terlalu banyak katanya yang muncul, maka itu kan katanya tidak unik dan tidak memiliki makna yang lebih tinggi dibandingkan yang kali muncul begitu. Sehingga mungkin ya saya intuisi saya sih harus dihapus begitu. Kalau misalnya nanti memang jelas berarti ya itu akan digunakan kembali begitu Pak. Kemudian di Oke, sini Pak. terkait dengan karakter atau tanda baca yang tidak perlu juga. Misal ya mungkin ya tanda tanda baca gitu ya. Kalau misalnya mungkin emoji ini mungkin perlu dipertimbangkan juga karena emoji bisa memberikan ini fitur baru gitu ya. Sehingga nantinya ya mungkin ketika emoji senyum pasti nanti akan muncul adalah emosi yang senang gitu. Nah Hmm. itu juga perlu sebenarnya juga perlu di eh, saya lakukan understanding dulu Pak. Kalau misalnya emang itu ada banyak terkait dengan emosinya atau emojinya yang ada itu mungkin saya akan gunakan untuk prediksi emosi ini. Hmm. Kemudian di sini terkait dengan objek datanya. Nah, di sini saya memilih terkait dengan yang label tadi, Pak, label multi class, di mana ya hanya analisis emosi saja yang saya lakukan, begitu. Kemudian di sini mungkin juga nanti saya akan menggunakan rating numeriknya, kalau misalnya memang konsisten antara rating dengan ulasan, begitu. Tapi sebelum ini menggunakan ulasan aja, Pak ya? Iya, rencananya begitu, Hmm. Pak. Jadi nanti Eh, saya coba di ulasan dulu, kemudian kalau misalnya memang ya mungkin ada bisa dikembangkan atau ditingkatkan lagi akurasinya, mungkin saya menggunakan yang rating numerik gitu Pak. Penting ya, penting Ya. numerik ya. Oke, Pak. Monggo, Pak. Lanjut, Pak.
Kemudian di sini juga terkait dengan pembersihan data, karena memang ya kalau misalnya alasan kadang-kadang kan tidak bakunya, kemudian Betul. banyak huruf yang besar kecil ya. Semisal Hmm. bagus, B-nya itu besar, tapi ada yang menuliskan bagus, B-nya kecil. Sebenarnya kan tuh sama satu makna begitu Pak. Jadi Betul, Pak. harusnya di lowercase dulu semuanya gitu. Kemudian ini juga ada penghapusan karakter yang tidak diperlukan tadi ya terkait dengan double white space, kemudian ada tanda bacanya. Nah, ini juga Iya. terkait dengan normalisasi emoji tadi menjadi teks. Kemudian menghapus huruf yang berulang. Misal bagus, ya itu Iya. berkaitan dengan bagus saja itu. S-nya S yang double tadi dihapus gitu. Kemudian normalisasi kata yang tidak baku. Nah, di sini juga sebenarnya kalau misalnya normalisasi kata yang tidak baku memang lebih mudahnya langsung mengambil ini Pak, mengambil eh, data atau ini mengambil suatu database di mana itu sudah ada ketika memang TDK berarti itu akan eh, berarti bahwa itu menuju ke tidak begitu sehingga itu akan lebih mudah untuk menyamakan ya ketidakpastian atau noise-nya di dalam sebuah data ulasan gitu. Kemudian di sini terkait dengan konstruksi data. Jadi karena memang eh, di dalam teks sendiri itu memang harus dilakukan diubah menjadi numerik. Nah, di sini ya perlu adanya tokenisasi di mana ya pemecahan teks tadi yang memang awalnya panjang kemudian dipecah-pecah sehingga itu nanti kata-kata mana sih yang memang itu memiliki peran yang paling penting di dalam sebuah eh, Echo Ford. prediksi ini emosinya. Nah, itu Mm-mm. perlu dilakukan tokenisasi. Tapi di sini hanya tokenisasi per kata saja, Pak, Oke, Pak. bukan per apa namanya, gabungan dua kata gitu. Nanti mungkin Ya satu biasanya catatan memang juga. satu kata Pak dibuat Oh satu iya, token ya ya. satu token itu satu kata. Nah, begitu. Kemudian stop word removal. Nah, di sini ya terkait dengan kata-kata umum yang memang itu Hmm. sebenarnya yang tidak memiliki arti apa saja apapun karena memang itu kata yang sebagai kata apa penghubung gitu Pak ya. Jadi Hmm. yang kemudian dan di nah kemudian di sini terkait dengan representasi teksnya. Nah, di sini antara BUW atau TF-IDF ini Pak. Nah, ini Back of mungkin Ford ya. ya back of word atau Hmm. TF-IDF gitu Pak. TF-IDF. Mungkin kalau misalnya melihat ya ini sih Pak, melihat ya TF-IDF ya, karena di situ kan ada satu kata yang memang itu mana sih kata yang uniknya, kemudian itu akan memberikan suatu pengetahuan bahwa itu memang mencirikan suatu emosi begitu Bapak. Oke, Pak. Nah, kemudian terkait dengan pembangunan modelnya, di sini saya hanya membagi dua terkait dengan training dan testing. Nah, kemudian insya Allah juga akan saya komparasikan dari Naive Bayes, kemudian SVM, kemudian Random Forest. Nah, Oke. untuk matriks evaluasinya terkait dengan akurasi, precision, recall, F1 score, dan makro mikro average. Karena memang berbasis multi kelas sehingga makro mikro itu juga perlu dilakukan untuk melihat bahwa eh, label mana yang memang itu benar eh, diprediksi gitu Pak. Entah itu yang tadi ada happy, ada sadness atau anger gitu Pak. Jadi itu dilihat dari makro mikro average-nya. Oke. Oke. Baik, mungkin itu sih Pak. Oke, Pak. Karena Gak masih apa-apa belum Pak. saya Ya. Nanti mungkin dipersiapkan dashboard. untuk apa namanya itu proses ujian kompetensinya memang harus lebih detail gitu misalnya codingannya, lampirkan dan sebagainya biar orang bisa mengetahui terutama per setiap unit tadi Pak, per setiap unit ini apa dan sebagainya gitu. Sebenarnya tadi ya salah satu apa kalau pendekatan yang terbaru terkait ulasan itu banyak yang gunain pendekatan deep learning sih, tapi segala masalah sih Pak karena untuk ini kan untuk proses simulasi bagaimana Bapak memahami terkait setiap langkah-langkah dalam proses data science life cycle gitu. Mungkin Ukurannya cukup sih komutasinya Pak. sih Pak. Kalau di Apa belakang Pak? komutasinya Pak, hardware-nya emang tidak Bisa pakai itu Pak, bisa pakai apa namanya itu Google Colabs Google Colab atau ya. atau bisa menggunakan Kaggle tuh. Kaggle juga support terhadap GPU juga Pak. Jadi kalau untuk datanya tidak terlalu banyak bisa gunain sih Pak. Bisa gunain. Kadang-kadang saya juga untuk menggunakan data yang kecil gitu cuma berapa seribu ulasan ya cukup sih Pak untuk terutama kalau di Collabs itu kan ada kadang-kadang nih
apa tuh ketika running time-nya lebih dari berapa jam gitu istilahnya itu ngerestart ulang. Tapi kalau di Kegel itu lebih panjang, kalau nggak salah 3 hari running time-nya bisa jalan. Jadi bapak bapak kalau misalkan running pakai deep learning gitu lebih disarankan di Kaggle dibandingkan di Colab. Karena tadi kelebihannya dia running time-nya lebih lama. Jadi kita pun running sebuah model yang mana satu kali epoch-nya misalkan setengah hari, ya kira-kira dihitung nih. Kalau saya buat 10 epoch berapa hari gitu istilahnya. Sehingga kita coba menggunakan yang lebih memungkinkan. Oh ternyata Kaggle mungkin lebih memungkinkan, pilih Kaggle aja. Itu proses idle Pak ya. Jadi 3 hari itu Ya eh, nge-training Pak, oh jalan. nge-training jalan. Oh, Mm-mm. Jalan masih jalan gitu, nggak diem, tapi dia jalan gitu nge-training. Epoch pertama, epoch kedua terus itu. Karena ada beberapa melakukan itu, video pun masih bisa sebenarnya, tapi nggak jumlah data yang sedikit gitu. Di situ ada limitationnya sih sebenarnya. Tapi limitationnya lebih manusiawi, lebih istilahnya itu menguntungkan lah buat kita gitu, yang free-nya itu dibandingkan dengan collab gitu, baik. Pak. Siap Pak. Oke. Ada lagi nggak? Cukup ya udah semua Pak ya? Cukup sepertinya Pak. Ah, oke. Gitu. Mungkin Terima dari kasih Bapak ya Luki. sama-sama Pak. Mungkin dari saya pun sebenarnya cukup karena sebenarnya saya mengantarkan Bapak Ibu semua untuk mempersiapkan dari sisi ujian kompetensinya terkait dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Misalkan satu unit itu harus jelas gitu. Bapak harus ngerjain apa, kemudian dijelaskan, kemudian kalau sampai deploy syukur, kalau enggak juga tidak ada masalah sih itu sih. Mungkin itu sih Pak dari saya, Bapak Ibu semua yang ingin sampaikan gitu terkait dengan kegiatan ini ya 2 hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Kalaupun tidak ada manfaatnya, ya setidaknya apa namanya itu adalah sedikit-sedikit informasi yang mungkin bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Oke, saya akhiri dan saya mohon maaf kalau ada apa namanya itu kata-kata yang kurang pas. Mungkin next time kita bisa bekerja sama Bapak Ibu. Gitu. Kalau saya sendiri, eh, saya apa namanya itu eh, aktif di Lampung. Saya sebenarnya dosen Pak sebenarnya Pak. Saya dosen Pak. Saya dosen juga kayak Bapak Ibu, tapi lagi studi S3 gitu. Jadi waktu belajarnya lebih lama dibanding lagi apa namanya itu sambil ngajar gitu. Kalau ngajar kan kadang-kadang kita habis ini ngajar apalagi mahasiswanya banyak, mungkin proses pengajarannya lebih speed belajar pun kadang-kadang ya seperti itulah Pak. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, mungkin dari Ibu atau dari kampus itu ada yang disampaikan Ibu? Oh iya, baik terima kasih Pak Luki. Iya, Bu. Nggih. Alhamdulillah sudah selesai ya untuk serangkaian pelatihannya. Schedule-nya kemarin 2 hari, tanggal 12 sampai 13 hari ini. Terima kasih untuk materinya Pak Luki ya. Yuk. Bapak Ibu juga terima kasih atas partisipasinya. Kemudian perlu kami informasikan juga terkait pengumpulan portofolio. Nanti kami akan infokan untuk Google Classroom maupun Google Drive yang mungkin dari LSP sudah disediakan. Nanti akan kami infokan lebih lanjut. Kemudian perlu kami informasikan juga terkait schedule uji kompetensi. Nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak Fasilkom ya. Kemarin masih belum final untuk jadwalnya. Nanti kami akan infokan lebih lanjut. Untuk selanjutnya mungkin bisa dicukupkan begitu ya Pak Luki. Oke, ya. Mohon maaf jika dari kami kampus digital ada salah-salah kata atau kurang selama mendampingi kegiatan begitu. Harapannya nanti ada kolaborasi lebih lanjut baik dari kampus digital maupun Pak Luki maupun dengan Fasilkom Uneds begitu ya. Oke, Mohon Pak. maaf jika ada salah kata dari kami cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Pak Luki, Pak. terima kasih Sama-sama Bapak Ibu Mbak. semuanya. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin live. Ih, Sama-sama. monggo.